Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, santri Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo, mendengar radio Purnama Sidi, MTTV dimanapun berada, dan channel YouTube PAY Wonosobo dengan krunya Buya Rozikin ya, dan Asrefa ya. Kali ini kita akan belajar bersama surat Al-Baqarah ayat 186, melanjutkan pembahasan yang lalu tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa ataupun Ramadan. Maka pada kesempatan ini akan saya bagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama, sesi lanjutan untuk belajar sisi tata bahasanya dengan menerjemahkan secara lafdhiyah dan juga dengan pendekatan nahwunya, dalam arti mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan tentang tata bahasa yang telah kalian pelajari dalam menerjemahkan Al-Quran untuk mengetahui struktur gramatikalnya. Mana mubtada khobar, mana fi'il fa'il maf'ulnya, mana badalnya, mana tamyiz, dan lain-lain, dan mengetahui i'rabnya, perubahan akhir kata. Baik, kita baca bersama surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka, dimulai dengan ta'awudz, kita baca bersama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kali ini satu ayat saja untuk jadikan bahasan kita dari sisi belajar mengaplikasikan tata bahasa Arab dengan menerjemahkan secara lafdhiyah dan juga pendekatan nahwunya. Perhatikan dulu sebelum kalian nanti menerjemahkan, membacakan. Wa idza, dan apabila, sa'alaka, bertanya kepadamu, siapa? Ibadi, hambaku, anni, tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku itu qaribun, dekat, ujibu, mengabulkan aku, da'watad da'i, permohonan orang yang berdoa. Ini mudhaf ilaih. Ujibu, mengabulkanlah aku, da'watad da'i, akan doa atau permohonan orang yang berdoa, permohonan orang yang mohon, doa orang yang berdoa, ya padha wae ya. Idza, apabila, da'ani, memohon ia kepadaku. Idza da'ani, apabila memohon ia kepadaku. Idza da'ani, apabila memohon ia kepadaku.
falyastajibu, maka hendaklah mereka, apa Mas Noval? Falyastajibu, maka hendaklah mereka memenuhi, maka hendaklah memenuhi mereka li kepadaku atau bagiku. Maksudnya menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena Allah itu yang mengabulkan doa permohonan kita, maka berimbanglah. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, maka kita pun menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Ini satu hal yang logis. Meskipun sebenarnya pemberian Allah itu jauh lebih banyak daripada pengorbanan yang kita lakukan. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu, dan hendaklah beriman mereka wal yu'minu bi kepadaku, wal yu'minu, dan hendaklah beriman mereka bi kepadaku, la'allahum, supaya mereka itu yarsuduna, mendapat petunjuklah mereka, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Ada la'alla yang memiliki peran apa? La'alla perannya apa? La'alla ini saudaranya apa? Siapa yang masih ingat? La'alla, sambil dibuka kitabmu, mana kitabmu Jurumiyahnya? Coba ini sebelum kamu menerjemahkan perkata, dibuka. Mas tolong ambilkan kitabnya di situ ya, saya. Dua-duanya. La'alla itu punya peran apa? Di bab apa? Di bab apa Mas Fairul? La'alla halaman berapa? Halaman 10, betul enggak? Nah, ada kana, ada juga inna. Kalau la'alla saudaranya apa? Saudaranya inna. Saudaranya inna. Maka kaidahnya bagaimana? Saudaranya inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasobkan isim dan merofakan khobarnya. Oke ya. Maka perhatikan nanti la'allahum yarsudun, la'allahum yarsudun, agar atau supaya mereka itu yarsuduna, mereka mendapat petunjuk. I'rabnya dalam keadaan rofa. Oke. Kita baca dari awal, kemudian kalian nanti menjelaskan lebih detail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, dan apabila sa'alaka
bertanya kepadamu Muhammad ibadi, maaf ulangi, siapa ibadi, hambaku, anni, tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku, itu qaribun, dekat, ujibu, mengabulkanlah aku, da'watad da'i, doa orang yang berdoa, permohonan orang yang berdoa, idza apabila, da'ani, memohon ia kepadaku, falyastajibu, maka hendaklah memenuhi mereka, li bagiku, wal yu'minu, dan hendaklah beriman mereka, bi kepadaku, la'allahum, supaya mereka itu, yarsuduna, sama mendapatkan petunjuk. Ya, ini samanya ini bukan kata yang baku ya, kamu jangan terlalu bingung. Ini sebenarnya isyarat juga, mereka maksudnya, mereka ya, samanya ini sama mereka, bukan kalimat yang baku. Sekali lagi, jadi agak selewas-selewas dikit, tapi kamu harus paham lah ya. Yarsyuduna, mendapat petunjuklah mereka. Mau ditambahi sama ya silakan, tapi itu kalimatnya kalau dicerna bahasa hari ini agak membingungkan, tapi kalau mungkin tahun 80-an masih familiar ya. Ujibu dakwat da'i, apa tadi artinya Mas? Memenuhi, mengabulkan. Kalau di terjemahannya kalian apa artinya? Memenuhi. Apa? Mengabulkan, memenuhi. Di tempatnya Mas Fawas apa? Ujibu da'watad da'i, mengabulkan ya, memenuhi, mengabulkan ya. Ujibu, ijabah, memberikan ijabah. Baik, sekali lagi, wa idza, dan apabila, sa'alaka, bertanya kepadamu Muhammad, siapa ibadi, hambaku, anni, tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku, itu qaribun, dekat, ujibu, mengabulkanlah aku, da'watad da'i, permohonan orang yang berdoa, idza apabila, da'ani, memohon ia kepadaku, falyastajibu, maka hendaklah memenuhi mereka, li bagiku, wal yu'minu, dan hendaklah beriman mereka, bi kepadaku, la'allahum, supaya mereka itu, yarsuduna, mendapat petunjuklah mereka. Sekarang silakan di antara kalian untuk membacakan terjemah per kata dengan pendekatan nahwu. Kepada Mas Fawas saya persilakan untuk membacakan. Wa idza, dan apabila, sa'alaka, bertanya kepadamu Muhammad, siapa ibadi, hambaku, anni, tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku, itu qaribun, dekat, ujibu, aku mengabulkan, mengabulkanlah aku,
dakwata dakwatat da'i akan orang yang berdoa, idza apabila da'ani ia memohon kepadaku, fal yastajibu maka hendaklah memenuhi mereka, li bagiku, wal yu'minu dan hendaklah beriman mereka, bi kepadaku, la'allahum supaya mereka itu yarsudun mendapatkan petunjuk mereka. Mendapat petunjuklah mereka. Yarsudun mendapat petunjuklah mereka. Wa idza dan apabila sa'alaka bertanya kepadamu Muhammad, siapa ibadi kepadaku, hambaku, anni tentangku, fa inni maka sesungguhnya aku, qaribun dekat, ujibu mengabulkanlah aku, dakwatad da'i akan permohonan orang yang berdoa, idza da'ani apabila da'ani memohonlah ia kepadaku, fal yastajibu maka hendaklah memenuhi mereka, li bagiku, wal yu'minu dan hendaklah beriman mereka, bi kepadaku, la'allahum supaya mereka itu yarsyuduna mendapat petunjuklah ya mereka. Ya, kita perhatikan beberapa hal yang terkait dengan tata bahasa Arabnya. Wa idza, wawunya adalah wawu atof. Wa idza dan apabila. Sa'alaka ini terdiri dari dua kata, yaitu sa'ala dan dhamir ka. Sa'ala fi'il madhi, sudah menjadi bahasa yang familiar dengan kita. Secara bahasa Indonesia ada kata soal biasanya. Soal itu kan pertanyaan. Wa idza dan apabila sa'ala bertanya ka kepadamu. Kepadamu siapa? Nabi Muhammad. Nah, pelaku yang bertanya belum disebutkan. Mana? Pada kata apa? Fi'ilnya sa'ala. Fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Wa idza sa'alaka ibadi, fi'ilnya sa'ala. Fa'ilnya mana? Ayo. Fa'ilnya mana? Jangan ragu, kan sudah diberi penanda. Fa'ilnya kan sudah diberi tanda, ya. Fa'il tandanya apa? Siapa? Ibadi. Lah yang bertanya siapa? Yang bertanya hamba-hambaku, kata Allah. Apabila hamba-hambaku bertanya, maf'ulnya mana? Ka, kepadamu. Nah, wakili sopo yang jawab ke? Nah, wakili Mas Eka lah. Oh, kalian menang baik. Coba dicermati dari si arti, kan nanti kamu feelingnya masuk di situ. Sa'ala bertanya, fi'il madhi, fi'il pasti ada fa'ilnya. Sa'alaka bertanya kepadamu, ya. Berarti kan kamu itu kan bukan pelaku yang bertanya, tapi yang ditanya. Nah, pelakunya yang mana, Rehan? Mana Rehan? Bingung lagi wong kamu nggak memperhatikan. Nah, ibadi betul ya.
Pelakunya ibadi, hamba-hambaku. Itu bentuk jamak. Mufradnya apa? Ibad, ibadun. Mufradnya abdun. Ya, Mas Fairul betul ya. Mufradnya apa, Mas Rehan? Abdun. Jamaknya ibad, ibadun. Ibadi karena ini bersambung dengan dhamir saya, hamba, hambaku. Kalau hamba-hambamu apa? Ibaduka. Hamba-hambamu ya ibaduka. Ya. Ani tentang aku. Ini terdiri dari strukturnya jar majrur, an dan dhamir aku, ya-nya itu ya, jar majrur. Fa inni maka sesungguhnya aku, ini sesungguhnya aku, itu inna dan dhamir aku, ya-nya itu dhamir aku, maka ini itu dua. Yang inna memiliki peranan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Fa inni maka sesungguhnya aku itu qoribun dekat. Qoribun Mas Rudi kedudukannya sebagai apa? Sebagai khobar, karena secara arti tadi dicirikan dengan tanda itu. Fa inni maka sesungguhnya aku itu qoribun dekat. Itu kalau kita mau menganalisa dari sisi arti, sudah dipreteli dengan artinya. Kalau mencirikannya gampang, sudah diberi tanda atau isyarat itu. Tapi kalau tanpa arti tadi, tanpa isyarat, ini sesungguhnya aku, ya-nya itu sudah merupakan isimnya inna. Maka qoribun itu menjadi qoribun, maka qoribun menjadi khobarnya inna. Ya, khobarnya inna. Ujibu, ini juga kamu sudah kata-kata yang sudah familiar. Ada istilah memberi ijabah, mengabulkan doa, mengijabahi, ijab qabul. Nah, ini tambah cepat nyambung. Ujibu mengabulkan aku da'watad da'i. Ujibu ini fi'il, kalau amar perintah, bukan fi'il amar, fi'il mudhari. Ya, aku mengabulkan. Ujibu, unya itu yang menunjukkan ke aku, ya. Da'watad da'i bentuknya apa? Idhofah, mudhof ilaih. Adapun kedudukannya itu sebagai apa? Da'watad da'i sebagai maf'ul bih. Mengabulkanlah aku da'watad da'i, akan doa orang yang berdoa, permohonan orang yang berdoa. Idza apabila da'ani memohon ia kepadaku. Idza maf'ul fih.
da'ani fi'il madhi. Nunnya itu yang menunjukkan da'ani, mohon berdoa ya kepadaku, ya. Nun wiqayah, ya. Nun wiqayah. Falyastajibu, maka hendaklah ia mereka memenuhi kewajiban-kewajibannya, perintah-perintahnya, li kepadaku atau bagiku. Wal yu'minu, dan hendaklah mereka itu beriman, bi kepadaku, ya. Lamnya itu wal yu'minu, lamnya ini berfungsi untuk menjazmkan. Yu'minu liyu, kalau aslinya yu'minu tapi ada li dijazmkan. Menjazmkannya itu dengan bihadfi nun, membuang nun, maka tidak liyu'minuna tapi liyu'minu bi jar majrur kepadaku, la'allahum, supaya mereka itu yarsuduna mendapat petunjuklah mereka. Tuh, paham ya? Isi tata bahasa itulah aplikasinya. Nah, ini untuk sesi bahasa kita cukupkan sampai di ini. Kemudian nanti kita akan bahas tentang kandungan isinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.